mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Surade sekaligus membuka acara in-house training pembelajaran mendalam yang mengikuti pelatihan ya Pak Heru, kemudian Ibu Intan dan Ibu Sansan ya, Ibu Sansan. Nanti mungkin mereka akan berbagi ilmu pengetahuan. Pagi-pagi minum teh hangat. Mari kita ikuti IHT pembelajaran mendalam dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Tulisan ya dari pelabuhan tuh. Di sini sebetulnya di learning itu tadi sudah dijelaskan ya bahwa tumbuh dari adanya unsur PPT dan PPB. Awalnya ketika saya buka modul, saya kira PPT itu karena ketidaktahuan saya ya PPT itu yang begini, PowerPoint. Karena saya tidak tahu, tapi ternyata setelah mengikuti pelatihan ternyata PPT itu pola suara, pola pikir cermat dan oke. Nih, Pak Bendahara, masuk kategori mana Pak Bendahara? Itu yang di depan Bapak tuh masuk suara pola pikir cermat atau? Nah, di sini pemetaan pola pikir. Jadi sebelum kita merancang, ini sebetulnya untuk murid-murid kita ya. Sebelum kita merancang, kita kenali dulu emosi, pikiran, dan perilaku di berbagai situasi karena yang tahu emosi, pikiran, dan ya makanya ketika kita akan mau masuk ke kelas, kita ini kan akan melayani siswa ya, memberikan pembelajaran. Nah, menjadi guru itu pilihan. Ya betul tidak Bapak Ibu? Siapa yang mau jadi guru? Kita sendiri kan ya. Hitungan matematika sulit Pak, sulit ngertinya. Kalian aja sekarang kuliah Pak Dede kuliah, kalian tuh Pak ayah kan bisa apa? Tapi kenapa hari kamu uang ya orang buta tuh hafal itu uang Pak? Kenapa coba? Karena kalau uang itu menyangkut kehidupan. Apa Pak? Uang itu menyangkut kehidupan. Uang menyangkut kehidupan. Bu Anis. Karena hanya daya tarik. Hari matematika? Karena menyenangkan itu uang. Jadi uang itu segala-galanya. Anak punya nilai ini, punya nilai nilai ini jual, nilai beli gitu ya. Wah, dengan matematika, Babe. Kenapa Babe? Babe kan bahasa Indonesia ya. Apapun pelajaran akan mudah dimengerti, dipahami karena tumbuh rasa cinta. Tadi ada uang cinta, kenapa ditumeh? Nah, ini kaitannya dengan yang tadi Pak Nur, Pak Wandi, kaca. Balik lagi ke kaca. Ya. Jadi kita tuh harus dicintai dulu sama anak-anak. Gitu. Ya, nilai. Ya. Iya, konkret. Nah, seperti itu. Dalam proses pembelajaran itu kan kita menjadikan diri kita itu bermanfaat buat anak, bernilai buat anak. Sehingga kita tuh dibutuhkan. Kita hadir mungkin internasional. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaannya sangat luar biasa. Ya, tadi kan yang ditanyakan oleh Pak Ustadz, kita sudah datang sekolah, tapi anaknya ogah-ogahan. Nah, makanya nanti ada beberapa momen guru lebih fokus pada satu siswa tersebut, sehingga yang lain merasa kurang diperhatikan. Baik jika perhatian itu dibagi secara merata pada seluruh siswa agar setiap siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk lebih aktif belajar. Oh, berarti selama pembelajaran mungkin ada yang merasa tidak diperhatikan. Ya, jadi di sini salah satu untuk anak-anak dalam menilai bagaimana pembelajaran gitu Pak. Mungkin mudah-mudahan Bapak tidak puas sehingga Bapak
mencuri lagi. Ya, ada bapak dan ibu yang mau aja ya. Sebenarnya memang ada sih, tapi tidak semua, gitu ya. Tapi kadang, gitu. Tadi ini hubungannya dengan growth sama fixed mindset ini, gitu. Nama saya berdasarkan pengalaman. Begitu, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Oki. Nah, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, di sini mengapa manusia berbeda-beda? Isi kepalanya itu beda-beda. Ya, di sini yang sudah grow mindset, dia akan bertahan. Sementara yang fixed mindset, dia akan menyerah. Udah nggak? Kalau dia memiliki pola pikir yang bertumbuh, ketika dikritik itu menerima, ya. Karena itu merupakan sebuah informasi. Dan di sini kesuksesan orang lain yang terakhir. Ada grow mindset ketika melihat orang lain sukses, orang lain bagus, itu harusnya dijadikan sebuah inspirasi. Itu, ya. Sama gurunya intinya itu PPB ke PPT mengubah. Jadi harus ada ketertarikan dulu, bukan takut anak itu sama guru, tapi harus senang. Jadi jangan bilang tidak, tapi bilang belum, tidak bisa, tapi belum bisa, gitu. Karena itu diulang lagi, gitu. Jadi terlihat Pak, prosesnya dia mau berusaha lagi, dia mau, dan ternyata ketika dia sudah tahu nilainya dicek, dia mau berusaha lagi, ternyata lebih bagus. Mungkin dengan hafalan juga akan sama seperti itu. Kalau saya seperti itu, kalau Bapak dan Ibu yang lain ada tidak yang mau menanggapi? Ya, saya setuju dengan yang dilakukan oleh Pak Gede dan Pak Bu Santan ya. Hasil dari pembelajaran e-learning yang berawal dari PPT berubah menjadi PPB dan nantinya mungkin akan bermuara kepada jalan-jalan di Yogyakarta. Jangan lupa beli bakpia. Sekian dari saya dan sampai jumpa. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita pernah lakukan, sering lakukan, atau jarang kita lakukan. Yang menghampiri muridnya, dan di sini dari sorot matanya pun terlihat tulus ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ini harapannya dari program pemerintah terkait dengan pembelajaran mendalam. Jadi kita bisa lebih dekat dengan murid-murid COVID, maka bonus demografi berubah menjadi bencana demografi. Dan ternyata tidak hanya di negara kita, di negara lain pun 2035 dan visi Indonesia di 2045. Kemudian adanya kompetensi masa depan. Inilah beberapa hal yang melatar belakangi diprogramkannya pembelajaran mendalam. Ini adalah pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan, jadi kurikulumnya saja di dalamnya ada suplemen-suplemen dari pembelajaran mendalam. Nah, apa yang menjadi suplemen dalam pembelajaran mendalam? Ini di kelas APHP misalnya, mereka praktik, diberikan teori dan juga praktik membuat susu kedelai. Selesai, ada residu dari sana, ada limbah. Nah, ketika anak-anak tidak bisa memaknai apa yang kita ajarkan, maka si limbah tadi, ampas kedelainya misalnya, ya sudah mereka buang saja. Tapi ketika mereka memaknai dari hasil pembelajaran yang dilaksanakan, maka prinsip pembelajaran mendalam itu terdiri dari 3: berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Mindful, meaningful, dan joyful. Itu yang menjadi prinsip pembelajaran mendalam. Itu pertama
yang tadi kontekstual sesuai dengan tuntutan zaman, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari bisa diaplikasikan. Membuat file presentasi, membuat di matematika banyak ya Pak Dede ya, platform-platform yang bisa digunakan untuk rumus-rumus dan lain-lain. Selanjutnya kemitraan pembelajaran. Nah, kemitraan pembelajaran ini Bapak Ibu bisa kemitraan intern, bisa kemitraan ekstern. Kemitraan intern bisa kita berkolaborasi dengan berbagai guru mata pelajaran yang bermitra, yang pada akhirnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak bersama perencanaan pembelajaran. Kalau dulu di Kurtilas kita mengenal RPP, pelajaran mendalam, yang akan disampaikan oleh mama kita, Bu Intan Purnawati SJW. Terima kasih yang sudah menunggu dari pagi ya. Yang membuat saya jadi semangat lagi. Sebenarnya saya kurang apa ya, kurang passion sebenarnya, kurang ya, gitu. Tapi saya ya berdoa yang menjadikan lebih baik gitu ya. Allah kasih jalan gitu ya. Saya harus berubah kondisi gitu ya. Itu saya akan berubah menjadi suatu kesempatan yang disebut dengan grow mindset gitu. Nah, dari saya muncul dari ide-ide. Ditambah kondisi lingkungan di rumah, di sekolah, itu kadang membuat kita jadi yang dulunya semangat, rajin jadi bermakna. Terus bagaimana yang memahami refleksi mengaplikasikan seperti apa, itu kita curahkan ke dalam perencanaan pembelajaran. Nah, identifikasi kesiapan murid biasanya dengan menggunakan apa? Bapak Ibu, mengidentifikasi kesiapan murid itu ya lewat assessment apa? Ya, assessment ya. Untuk apa? Kemampuan awal siswa, kemampuan apa yang diciri coba? Gaya belajar ya. Anak itu gaya belajarnya apa? Dia audiovisual. Harus ada fungsinya atau manfaat nilainya di kehidupan nyata. Itu. Memahami karakteristik materinya seperti itu ya. Jadi kita itu belajar itu harus sesuai dengan passionnya anak, jurusannya apa. Kalau untuk pelajaran yang umum, tantangannya itu. Pelajaran ada 3, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan ini boleh nggak kalau tidak berurutan? Merefleksi dulu, atau mengaplikasi dulu, atau memahami dulu, atau refleksi dulu? Di mana harus mulainya? Itu begini. Jadi kalau melihat pembelajaran itu ini, memang ada pengalaman belajar mendalam yang 3 ya. Tapi itu bisa dilakukan secara tidak harus selalu memahami dulu. Jadi bisa diambil dari pengalaman dia. Bisa berurutan, bisa juga enggak ya di sini. Tapi harus ada 3 poin ini, gitu. Nah, ini deskripsinya ya seperti itu ya, bukan siswa aja yang harus kreatif, guru juga harus. Satu pembelajaran itu ya, pembelajaran. Ya, terima kasih. Sudah sering bikin bakso gitu, tapi kan nggak tahu misalkan bikin bakso pakai air es, nggak boleh pakai air biasa. Kenapa harus pakai air es? Nah, gitu nih. Nah, ini bisa nyambung nih ke materi zat dan perubahannya. Kenapa harus pakai air es? Apa sifat air es seperti apa? Gitu dijelaskan nanti pelajaran itu. Oh, ternyata di dalam proses actually
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran mendalam. Begitu Pak. Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan Bu Intan, kita pun hari ini tentunya harus ada refleksi. Bapak Ibu, mengakhiri perjumpaan kita hari ini, saya punya pantun. Mengapa begitu, mengapa begini? Bikin pusing dan sakit gigi. Sekian dulu untuk hari ini, esok kita jumpa lagi. Misalnya begitu. Tidak, jadi harus objektif bukan subjektif. Dan yang ketiga yaitu edukatif. Pastinya penilaian yang hasilnya digunakan sebagai feedback atau umpan balik bagi pendidik kita, juga bagi murid sendiri hasil belajar. Jadi itu prinsip asesmen yang kita laksanakan harus berkeadilan. Kedua yaitu asesmen sumatif. Nah ini yang biasa kita lakukan di akhir pembelajaran, bisa membentuk ujian kenaikan kelas, penilaian akhir semester seperti itu. Mungkin sementara gambaran tentang asesmen dalam mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di sesi berikutnya kita lanjutkan kembali. Dan untuk berikutnya kami persilakan untuk kepada nah ini template untuk perencanaan pembelajaran mendalam seperti ini. Proses IHT pembelajaran mendalam dengan aplikasi Kahoot. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pembelajaran mendalam. 3, 2, 1, fokus. Ayo, silakan. Sudah ada, ya 5 detik lagi. 3, 2, 1. Kita lihat siapakah yang juara 3? Kang Ale, tepuk tangan untuk Kang Pak Henry kedua, dan juara pertama adalah Marcelina. Ucapan alhamdulillahirobbilalamin itu. Karena dibuka dengan pantun, saya tutup lagi dengan pantun, Bapak Ibu. Cintaku padamu semakin dalam, melebihi dalamnya lautan. Jangan lupa untuk membuat perencanaan pembelajaran mendalam. Paling lambat dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.